Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini memang kami menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia dari paket tematik 5E halaman 11 sampai 12 dan 28 sampai 29. Karangan fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya terbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya nyata atau benar-benar ada dalam kehidupan kita. Perbedaan antara tulisan fiksi dan dengan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha memiliki objektivitas yang tinggi dan berusaha menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiktif bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni adalah karangan yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik, sedangkan non-fiksi kreatif adalah cerita yang berawal dari data yang otentik, kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh aspek astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Secara geografis, batas-batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kedua, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Tiga, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Yang keempat, bagian selatan berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Letak Indonesia berada pada persilangan dunia. Indonesia terletak di antara dua benua di dunia, yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua menyebabkan wilayah Indonesia kebanyakan beriklim laut. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut menyebabkan adanya dua musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya musim penghujan di Indonesia berlangsung pada antara bulan Oktober sampai April, yang ditandai berembusnya angin musim barat daya. Sementara musim kemarau terjadi dalam kurun antara April sampai Oktober dengan indikasi munculnya angin musim timur laut. Di antara kedua musim tersebut terdapat waktu peralihan yang disebut pancaroba. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada di peringkat kedua. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas. Indonesia juga menempatkan diri sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Bahkan
luas lautan di Indonesia mencapai 2/3 luas wilayah Indonesia. Sementara hingga Juli 2017, jumlah kepulauan di Indonesia yang sudah diberi nama, terverifikasi dan dilaporkan pada PBB sebanyak 16.056 pulau. Oke, itu saja yang bisa Mem bahas pada pertemuan hari ini. Sekian dari Mem. Terima kasih.